Nama pria itu Rangga Prasetyo, 39 tahun, kolektor barang antik yang dikenal pendiam dan perfeksionis. Apapun yang ia kumpulkan, mulai dari koin kolonial, kamera analog lama, hingga stempel dinas zaman Belanda, semuanya ia rawat seperti arsip museum negara. Namun dari semua jenis koleksi yang pernah mengisi rak-rak rumahnya, tidak ada yang membuatnya merasa ditodong oleh rasa penasaran sedalam boneka-boneka tua. Kegemarannya dimulai di sebuah pasar loak di Yogyakarta, tepatnya di dekat Kota Gede. Seorang pedagang menawarinya boneka lusuh dengan mata hijau pudar, pipi retak kecil, dan rambut wol yang kusut. "Ini barang lama," kata si pedagang, "nenek saya dulu dapat dari orang Belanda." Rangga membelinya tanpa banyak tanya. Ia merasa boneka itu memandang balik. Sejak hari itu, koleksi bonekanya bertambah seperti garis pertumbuhan sebuah obsesi yang tidak sehat. Ia berburu boneka dari pasar Klitikan Semarang, lapak antik di Jalan Surapati Bandung, bahkan pasar kecil yang buka hanya malam hari di sebuah kota pinggiran Jawa Timur. Di setiap tempat itu, selalu saja ada boneka tua yang menarik perhatiannya. Rumahnya kini punya ruangan khusus, sebuah galeri kecil yang ia buat dengan uang tabungan renovasi. Rak kaca memanjang dari lantai ke langit-langit. Lampu sorot kuning lembut membuat setiap boneka terlihat seperti objek museum. Di meja kerjanya, kamera DSLR lengkap dengan ring light terpasang permanen untuk mendokumentasikan setiap spesimen baru. Dalam katalog koleksi, ia menulis data secara obsesif. Tahun perkiraan produksi, bahan kain, tingkat kerusakan, asal pembelian, foto close-up wajah dan tangan. Catatan personal, senyumnya tidak simetris. Mirip seperti sedang menahan sesuatu. Ia menyusun katalog itu bukan karena ia ingin memamerkan boneka tersebut, tetapi karena ia merasa harus melakukannya. Seolah ada suara samar dalam hatinya yang berkata bahwa boneka-boneka ini punya cerita yang perlu ia rawat. Namun, dari puluhan boneka yang ia kumpulkan, ada satu yang membuatnya selalu kembali. Boneka bermata hijau pertama itu. Rangga menempatkannya di rak paling atas, posisi tengah. Semacam pusat orbit bagi koleksi lainnya. Dan sejak boneka itu datang, hidup Rangga pelan-pelan mulai mengalami kemiringan yang tak ia sadari. Gejala pertama, perubahan posisi yang tidak masuk akal. Rangga punya kebiasaan. Setiap malam sebelum tidur, ia akan mengecek ruangan koleksinya. Membersihkan debu tipis di kaca, merapikan posisi boneka, memastikan semuanya seimbang dan estetis. Malam pertama setelah rak penuh, ia menutup pintu ruangan itu, menguncinya, lalu tidur. Pagi harinya, ia masuk lagi untuk memfoto salah satu boneka yang akan ia unggah ke forum kolektor. Sesuatu terasa tidak pas. Boneka bermata hijau, yang selalu menghadap lurus ke depan, kini miring sedikit ke kiri, seolah sedang menatap boneka di bawahnya. "Angin mungkin," gumamnya. Tapi kemudian ia tertawa sendiri. Rak kacanya tertutup rapat. Tidak ada ventilasi langsung di ruangan itu. Ia mengembalikannya ke posisi awal. Malam berikutnya, ia mengunci pintu lebih rapat, bahkan memeriksa 2 kali. Keesokan paginya, perubahan itu terjadi lagi. Tidak besar, hanya beberapa derajat. Tapi bagi seseorang yang perfeksionis seperti Rangga, itu cukup membuat dadanya terasa tidak nyaman. Ia mengambil foto dokumentasi sebelum meninggalkan ruangan. Ketika kembali hanya 2 jam kemudian, ada perbedaan kecil pada tinggi kepala boneka. Sedikit lebih menunduk, seolah hendak melihatnya. Rangga menelan ludah, memaksa dirinya berpikir logis. Kelelahan, mungkin ilusi optik. Namun catatan obsesifnya mulai menunjukkan sesuatu. Hari 1, miring ke kiri 5 derajat. Hari 2, menunduk 3 derajat. Hari 3, tangan kanan sedikit turun, beberapa milimeter. Ia tidak tahu kenapa ia mencatat itu. Ia hanya merasa perlu. Ruang yang terasa terlalu penuh. Semakin banyak boneka yang ia beli, semakin padat ruangan itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih aneh. Setiap kali ia masuk, ruangan terasa seperti ada kehadiran lain. Energi yang tidak ia pahami. Kadang-kadang ia mendengar bunyi kain bergesek, seperti seseorang sedang memperbaiki posisi duduknya. Ia sering memotret rak sebelum tidur. Dan ketika ia cek kembali foto itu pagi hari, selalu ada detail yang bergeser. Tangan boneka sedikit lebih terbuka,
kepala boneka di baris bawah sedikit lebih condong. Ia mulai menaruh jam digital di ruangan itu. Suatu malam, jam itu pindah ke sisi lain meja. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Pintu terkunci. Tetapi Rangga tidak pergi. Ia justru merasa semakin terpanggil. Semakin harus mempelajari, atau memahami, apa sebenarnya pola ini. Yang belum ia sadari adalah, obsesi itu bukan muncul dari dirinya, melainkan ditanam. Kalau kamu penasaran bagaimana pola aneh ini berkembang, bagaimana boneka-boneka itu mulai menunjukkan identitas yang mustahil, dan bagaimana obsesi Rangga berubah menjadi ancaman, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Cerita ini baru mulai, dan bagian selanjutnya akan membawa kamu ke sisi paling gelap dari dunia koleksi antik. Rangga mulai memperhatikan sesuatu yang mengusik logika. Sesuatu yang sebenarnya sangat kecil, tetapi justru karena terlalu kecil, ia merasa tidak boleh mengabaikannya. Suatu sore, ia meletakkan dua boneka yang ia beli dari tempat berbeda berdampingan di atas meja fotografi. Satu ia beli dari seorang pedagang tua di Pasar Klitikan, Yogyakarta. Satu lagi ia temukan di lapak dekat stasiun Bandung. Keduanya berasal dari era yang berbeda, kainnya berbeda, teknik jahitannya pun seharusnya berbeda. Namun ketika ia memotret tangan keduanya dalam pencahayaan serupa, ia terdiam cukup lama. Noda gelap di jari telunjuk, bentuknya oval, tepat pada posisi yang sama. Ia memperbesar foto 400%. Noda itu serupa, persis. Tidak hanya pola, tetapi tekstur dan arah serat kainnya pun identik. Kebetulan yang liar, gumamnya sambil mencoba tertawa. Tapi tawanya terdengar kering. Ia membuka foto boneka ketiga yang ia beli seminggu lalu dari pasar malam di pinggiran Surabaya. Ia membandingkan posisi noda pada tangannya. Persis sama. Ia memotret lagi boneka keempat. Sama. Boneka kelima. Sama. Rangga merasakan dingin di tengkuk. Sensasi seperti ada angin lembut yang lewat padahal jendela tertutup. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya tahayul, tapi kecocokan semacam ini terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Timbul dorongan untuk membuktikan secara ilmiah. Ia ambil meteran kecil, penggaris, lampu inspeksi, kamera makro. Ia mengukur panjang jahitan di bagian dada boneka-boneka itu. 7,4 cm. Jarak antar tusukan, 3 mm. Polanya konsisten 100%. Jika ini pabrik modern, mungkin bisa terjadi. Tapi boneka-boneka ini berasal dari penjajah acak, puluhan tahun berbeda, bahkan wilayah yang berbeda. Ia melihat ke katalog pembelian. Tanggalnya terpencar, tidak ada hubungan satu sama lain. Tidak mungkin, ulangnya sambil menelan ludah. Namun hal yang paling mengguncang bukanlah noda atau jahitan. Boneka yang tidak pernah ia beli. Suatu pagi, ia hendak melakukan dokumentasi rutin. Ketika membuka rak kaca, ia menemukan satu boneka yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Boneka dengan kain coklat kusam. Mata hijau pudar. Retakan diagonal kecil di pipi kiri. Ia membeku. Pola itu lagi. Dan ia cukup yakin tidak membelinya. Rangga memeriksa katalog pembelian, buku tebal bersampul hitam tempat ia mencatat semuanya dengan obsesif. Ia membuka halaman terakhir. Ada entry baru. Rapi. Lengkap. 37. Boneka mata hijau, medium. Asal, Pasar Loak Tanah Abang. Tanggal beli, 14 Mei. Catatan, kondisi sangat baik. Pola noda konsisten. Tanggal itu adalah 2 hari lalu. 2 hari lalu, ia tidak keluar rumah sama sekali. Kapan? Aku beli ini, suaranya bergetar. Ia memeriksa tulisan entry tersebut. Sangat mirip dengan tulisannya. Tetapi bukan miliknya. Ada perbedaan pada cara huruf G mengait di bagian bawah, lebih melingkar, sedangkan gaya menulisnya lebih kaku. Seseorang, atau sesuatu, telah menulisnya. Saat ia memegang boneka itu, kainnya terasa hangat. Seperti baru disentuh tangan manusia. Ia menutup katalog perlahan. Tiba-tiba ia merasa ruangan koleksinya terlalu senyap. Senyap yang tebal, seperti suara sedang menahan diri. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata kain mengarah ke tengkuknya.
Ia berbalik cepat. Semuanya tetap diam. Tetapi ia tahu, atau setidaknya pikir ia tahu, bahwa diam bukan berarti tidak terjadi apa-apa. CCTV yang tidak menangkap apapun. Dalam usaha untuk menenangkan dirinya, Rangga memasang CCTV kecil di sudut ruangan. Kamera itu memotret rak kaca, meja cataloging, dan pintu masuk. Malam pertama, ia tidur gelisah. Paginya ia langsung memeriksa rekaman. Tidak ada gerakan. Tidak ada perubahan cahaya. Tidak ada bayangan lewat. Tetapi ketika ia masuk ke dalam ruangan, ada pergeseran posisi boneka di baris kedua. Satu boneka kini sedikit menghadap ke pintu, tidak lagi menghadap lurus ke kamera. Rangga memutar ulang rekaman 2 jam terakhir. Tetap tidak ada yang terekam. Yang membuat bulu kuduknya meremang bukan hanya konsistensi perubahan tanpa rekaman, tetapi fakta bahwa boneka itu kini tampak sedikit lebih dekat 1 cm dari posisi sebelumnya. Rangga menarik napas panjang, gemetar. Kalau tidak terekam, berarti mereka tidak bergerak. Ia menunduk. Lalu bagaimana mereka berpindah? Ia tidak mendapatkan jawaban. Yang ia dapatkan hanyalah pola yang semakin presisi, semakin identik, semakin menyatu, seolah seluruh boneka itu bukan barang terpisah, melainkan replika satu entitas yang sama. Entitas yang sepertinya sedang melengkapi dirinya sendiri. Entitas yang sepertinya sedang mendekat. Perubahan pertama yang benar-benar membuat Rangga merasa ada batas yang terlewati terjadi pada malam ke-8. Bukan perubahan posisi kecil, bukan rotasi kepala beberapa derajat, bukan juga kehadiran boneka baru dalam katalog, tetapi sesuatu yang nyata, fisik, dan tidak lagi bisa diterima sebagai ilusi. Malam itu, ia mengecek ruangan koleksi seperti biasa. Semua boneka berada di tempatnya. Barisan atas duduk tegak, barisan tengah berdiri condong, barisan bawah tersusun rapi. Boneka bermata hijau pertama masih menjadi pusat komposisi, sedikit lebih tinggi dibanding lainnya. Ia mengecek satu hal terakhir sebelum keluar, kunci rak kaca. Ia memasukkan anak kunci, memutarnya perlahan hingga bunyi, klek, terdengar. Aman. Selalu aman. Ia keluar dan menutup pintu ruangan. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Perasaan mengawasinya terlalu kuat. Pukul 2 dini hari, ia akhirnya memutuskan untuk masuk lagi. Ia menyalakan lampu. Dan jantungnya langsung berdegup keras. Semua boneka menghadapnya. Tidak ada lagi boneka yang menghadap lurus. Tidak ada lagi yang menghadap rak atau sudut ruangan. Seluruh boneka, lebih dari 30, menghadap ke pintu, ke arah Rangga, seolah sudah menunggunya. Rangga terdiam. Nafasnya tidak beraturan. Ia melirik kunci rak kaca. Masih terkunci. Berarti, mereka berubah posisi dari dalam. Ia mundur 1 langkah. Lantai kayu di bawah kakinya berderit halus. Di tengah keheningan itu, perubahan kecil terdengar, suara kain menggeser kaca, sangat halus, seperti sentuhan lembut. Ia tidak berani mencari sumber suara itu. Kerusakan identik. Keanehan berikutnya muncul pada boneka-boneka di baris atas. 3 boneka di kiri memiliki retakan diagonal di pipi kiri. 2 boneka di kanan retaknya sama persis, baik bentuk, arah, hingga kedalamannya. Seolah kelima retakan itu dibuat oleh tangan yang sama, dengan tekanan yang sama, dan dalam waktu yang sama pula. Padahal hari sebelumnya, semua pipi boneka masih utuh. Rangga mendekat dengan hati-hati. Ia memeriksa salah satunya. Serat kain di bagian retak tampak seperti tercabik dari dalam, bukan akibat jatuh atau gesekan. Ia menyentuh retakan itu. Kainnya hangat. Bukan hangat karena suhu ruangan, melainkan hangat seperti kulit manusia. Rangga menarik tangannya cepat. Boneka itu terasa hidup. Boneka baru yang tidak masuk akal. Saat ia bergerak ke rak tengah, matanya terpaku pada sebuah sosok yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah boneka berukuran lebih besar, proporsi anak umur 7 atau 8 tahun. Bahannya sama dengan boneka-boneka lain, tetapi tubuhnya lebih tinggi, bentuk tangannya lebih lengkap, dan rambutnya lebih tebal. Yang membuat Rangga membeku adalah, ia ingat jelas rak kaca itu tidak punya ruang sebesar itu. Tidak ada cara boneka sebesar itu bisa berada di dalam tanpa rak dibuka. Namun di depan matanya, boneka itu berdiri tegak, wajahnya condong sedikit ke bawah,
seolah sedang mempelajari ekspresi Rangga. Mata hijaunya pudar, sama seperti lainnya. Tetapi kali ini, sorot itu terasa, sadar. Kaki Rangga melemas. Ia membuka katalog cepat-cepat. Tidak ada entry baru. Namun saat ia berpaling kembali ke rak, sesuatu berubah. Boneka besar itu kini memegang katalog. Tanpa suara, tanpa gerakan yang terlihat. Katalog itu terbuka pada halaman yang menunjukkan daftar pembelian bulan ini. Tanggal-tanggal yang bahkan belum terjadi. Rangga membeku, tidak mampu bicara. Lututnya terasa goyah, jantungnya menghentak keras. "Kalian, apa maunya?" gumamnya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin padat. Mereka berhitung. Setelah menarik napas dan memaksa diri keluar ruangan, Rangga duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya tidak berhenti. Perubahan posisi, retakan identik, boneka baru yang mustahil, semuanya membentuk pola yang mengarah ke hal yang lebih besar daripada kesengajaan. Ia membuka laptop, mencatat peristiwa malam itu. Pukul 26, seluruh boneka menghadap pintu. Pukul 28, retakan identik pada 5 boneka. Pukul 2.13, boneka besar, baru, muncul. Pukul 2.16, boneka besar memegang katalog. Ia menambahkan catatan baru. Boneka-boneka ini tidak bergerak acak. Mereka mengikuti urutan. Mereka menghitung sesuatu. Saat ia mengetik, sesuatu mengganggu periferal matanya. Ia menoleh ke lorong menuju ruangan koleksi. Pintu ruangan itu kini terbuka sedikit. Padahal ia yakin ia telah menutupnya rapat. Lampu di dalam ruangan menyala dengan cahaya yang tidak stabil. Berkedip pelan, konstan, seperti napas. Rangga berdiri, setengah antara ingin lari atau mendekat. Ia memutuskan mendekat. Perlahan. Ketika ia tiba di depan pintu, lampu ruangan berhenti berkedip. Ia melihat kerak kaca. Boneka besar itu sudah tidak memegang katalog. Katalog kembali ke meja. Tetapi kini, boneka besar tersebut lebih dekat ke kaca, wajahnya menempel, mata hijaunya tepat mengarah ke Rangga. Dan meskipun kepala boneka itu tidak bergerak, Rangga merasakan dengan sangat jelas. Boneka itu tahu ia sedang mendekat. Setelah malam ketika ia melihat boneka besar itu menempel di kaca, hidup Rangga mulai terpecah menjadi 2 dunia. Dunia ketika ia masih mencoba berpikir logis, dan dunia ketika pola boneka itu mulai menguasainya perlahan, tanpa ia sadari. Pekerjaannya sebagai desainer cataloging museum terlantar. Ponsel penuh pesan kolega yang tidak ia balas. Makannya tidak teratur. Kadang lupa, kadang tidak berselera sama sekali. Yang tersisa hanya ruangan itu. Ruangan boneka. Seakan-akan seluruh ritme tubuhnya disetel ulang mengikuti napas koleksinya sendiri. Tidur yang tidak lagi menyelamatkan. Sejak kejadian boneka besar itu, tidur Rangga menjadi mimpi-mimpi yang saling terhubung anehnya. Dalam mimpi pertama, ia duduk di rak kaca, ukuran tubuhnya mengecil seperti boneka. Di baris atas, boneka bermata hijau pertama menatapnya tanpa berkedip. Tangan boneka itu terangkat pelan, mengarah ke pipi Rangga. Ia ingin bergerak mundur, namun tubuhnya terasa kaku, seolah terbuat dari kapas padat. Dalam mimpi lain, ia melihat ruangan itu dari sudut kamera CCTV, tetapi dalam mimpi, boneka-boneka itu terlihat bergerak jelas. Tidak terburu-buru, tidak meloncat. Mereka bergerak seperti manusia, perlahan namun sadar. Boneka besar itu menjadi pusat. Setiap boneka lain bergerak menghadapnya, menunduk, seolah memberi hormat. Rangga sering terbangun dengan keringat dingin, napas terputus-putus. Namun ketika ia mencoba menjauh dari ruangan itu, dadanya terasa sesak. Ia merasa ditarik kembali, seperti magnet halus yang menahan seluruh ototnya. Mulai berbicara dengan boneka. Awalnya hanya gumaman kecil saat ia membersihkan debu. "Kenapa kamu pindah ke sana? Apa yang kamu mau sebenarnya? Siapa yang merusak pipimu?" Namun gumaman itu berubah menjadi percakapan panjang. Suatu malam, ia duduk di depan rak dan bicara selama hampir 2 jam. Tentang pekerjaannya, tentang kesepiannya, tentang rasa bersalah karena tidak bisa menjelaskan obsesi yang melilit dirinya. Ia menatap boneka bermata hijau pertama. Mungkin,
kamu yang paling mengerti aku." Ia tidak sadar ia menangis. Ia tidak sadar bahwa kata-katanya tumpah begitu saja. Ketika ia mendongak, boneka itu tampak sedikit lebih condong ke depannya. Hanya beberapa milimeter. Tapi cukup untuk membuat napasnya terhenti. Dokumentasi yang semakin tak masuk akal. Rangga mulai menemukan catatan-catatan yang ia tidak ingat pernah tulis. Beberapa berbunyi, "Hampir lengkap. Yang besar itu mendekati siap. Aku harus tidur lebih awal agar mereka bisa bekerja." Aku mendengar mereka mengetuk dari dalam rak. Ia melihat gaya tulisannya. Memang mirip. Tapi ada sesuatu yang terlalu halus. Terlalu sempurna. Terlalu dibuat-buat. Seolah seseorang meniru gaya tulisannya berdasarkan observasi mendalam. Ia menulis catatan baru di bukunya. "Jika aku tidak menulis ini, siapa?" Pikirannya mulai retak-retak. Dan di bawah retakan itu, suara halus mulai muncul. Bisikan dari rak. Suara itu tidak keras. Bukan suara manusia. Bukan pula suara mekanis. Lebih seperti bunyi gesekan kain yang membentuk kata. Bunyi benang yang saling tarik. Suara itu muncul ketika ruangan gelap. Ketika ia menutup pintu. Ketika ia berusaha berpura-pura tidur. Di tengah malam, ia mendengar. Dekat. Lengkap. Lihat. Rangga terbangun dengan jantung seperti hendak pecah. Ia berdiri dan berjalan ke ruangan itu tanpa sadar. Pintu ruangan koleksi terbuka sedikit, seolah menunggunya. Sinar lampu redup menyinari barisan boneka yang kini terasa seperti barisan saksi bisu. Rangga masuk. Dan saat ia berdiri di tengah ruangan, sesuatu menghantam pikirannya. Perasaan bahwa boneka-boneka itu tidak sedang melihatnya. Mereka sedang menilai dia. Seperti menunggu apakah ia siap, apakah ia pantas, apakah ia sudah cukup terbentuk. Momen pecah yang pertama. Di suatu pagi, Rangga menatap cermin kamar mandi. Matanya cekung, wajahnya pucat, bibirnya kering. Ia mendekat, mencoba melihat apakah ia hanya kurang tidur. Namun sesuatu membuat tubuhnya membeku. Di bawah matanya, ada semburat kehijauan. Warna yang sama dengan mata boneka-boneka itu. Ia memegang wajahnya, terengah. Tubuhnya mulai gemetar. Tidak. Ini cuma capek. Ini cuma stres. Tapi ketika ia kembali ke ruangan koleksi, boneka besar itu kini berdiri di depan rak kaca, tidak lagi di dalamnya. Rangga terpaku. Boneka besar itu memiringkan kepala sedikit. Gerakan kecil. Namun kali ini, ia melihat gerakan itu. Bukan perubahan posisi diam. Bukan perpindahan misterius. Gerakan. Nyata. Pelan. Sadar. Rangga mundur setengah langkah, tetapi tubuhnya ditarik oleh ketakutan dan sesuatu yang mirip ketundukan. Seolah bagian terdalam dirinya sudah siap menerima. Boneka besar itu mengangkat tangan kanan. Tangan itu menunjuk langsung ke dada Rangga. Dan pada saat itu, Rangga akhirnya mengerti. Boneka-boneka itu tidak hanya ingin dikumpulkan. Mereka ingin mengumpulkan kembali sesuatu yang lebih besar, dan ia adalah bagiannya. Setelah berminggu-minggu dihantui mimpi, suara gesekan, catatan-catatan yang tidak ia ingat menulisnya, dan gerakan boneka yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, Rangga akhirnya mencapai titik kritis. Ia membutuhkan jawaban. Tidak lagi cukup dengan menatap pola. Tidak lagi cukup mencatat perubahan. Ia harus mencari ke akar cerita, asal-usul boneka-boneka bermata hijau itu. Kembali ke pasar loak pertama. Tempat pertama yang ia datangi adalah pasar loak di Yogyakarta, tempat ia membeli boneka bermata hijau yang pertama. Lapak pedagang tua itu kini kosong. Tikar digulung. Barang-barang tampak seperti ditinggalkan tergesa-gesa. Rangga bertanya pada pedagang lain. "Oh, Mbah Sardi?" Ia berhenti jualan tiba-tiba, kata seorang pedagang yang sedang memoles setrika kuno. Anaknya bilang, "Mbah sering ngomong hal aneh. Katanya barang-barangnya kembali sendiri." Rangga menelan ludah. "Kembali? Kemana?" Pedagang itu mengangkat bahu. "Entahlah. Tapi sebelum pergi, Mbah Sardi sempat bilang ada orang yang datang mencarinya. Orang yang tidak terlihat seperti pembeli biasa."
Wajah pedagang itu berubah ragu, seolah takut melanjutkan. Orang itu, katanya cuma berdiri, diam. Dan Mbah langsung berhenti jualan besoknya. Takut, katanya. Rangga teringat boneka besar itu. Sorot matanya. Diam yang berat. Diam yang melihat. Jejak ke Bandung. Rangga pergi ke Bandung. Ia menemukan pedagang pasar antik tempat ia membeli boneka kedua. Penjualnya tampak enggan berbicara saat melihat foto boneka-boneka yang Rangga tunjukkan. "Aduh, Mas, barang itu saya tidak mau jual lagi," katanya lirih sambil meremas jemari. "Barang itu, suka kembali." "Kembali bagaimana?" tanya Rangga. "Mas beli, Mas bawa pulang, tapi besoknya ada lagi di lapak saya. Padahal saya tidak pernah dapat dua." Penjual itu menatap foto boneka bermata hijau pertama, wajahnya pucat. "Jangan bawa barang itu ke sini lagi, Mas. Saya tidak mau dicari sama yang itu." Rangga mencoba menekan. "Yang itu?" Penjual itu berbisik. "Boneka aslinya. Legenda boneka asli." Nama itu muncul lagi. Boneka asli. Rangga mencarinya di arsip digital, forum komunitas barang antik, bahkan artikel folklore lokal. Setelah beberapa jam, ia menemukan cerita tua dari masa kolonial. Ceritanya menyebut tentang boneka ganda, mainan buatan pengrajin Jawa yang ingin menciptakan representasi hidup seorang anak Belanda yang meninggal. Namun sang pengrajin ingin membuatnya sempurna, sehingga ia menciptakan puluhan versi, mencoba memanggil kembali jiwa sang anak ke dalam boneka. Namun legenda mengakhiri dengan satu kalimat tak jelas. Bukan anak itu yang kembali. Yang kembali adalah bentuk lain, bentuk yang tak bisa rusak. Versi-versi itu tersebar. Boneka-boneka itu hilang dari sejarah, tapi cerita mengatakan, jika satu versi menemukan versi lainnya, mereka akan kembali menjadi satu. Rangga menutup laptop dengan tangan gemetar. Puluhan versi, pola yang identik, boneka-boneka yang muncul kembali. Semua yang ia alami mulai membentuk gambar besar. Boneka-boneka itu bukan koleksi terpisah. Mereka adalah pecahan dari satu entitas yang sama, entitas yang ingin dirakit kembali. Pedagang tua yang tahu terlalu banyak. Ketika rasa takut dan penasaran bercampur, Rangga pergi ke pasar loak terakhir yang ada dalam catatannya, pasar tua dekat pelabuhan kecil di Jawa Timur. Di sana, ia bertemu seorang pedagang renta yang matanya rabun tapi sorotnya tajam. Begitu Rangga menunjukkan foto boneka bermata hijau, pedagang itu langsung mundur satu langkah. Kau sudah terlalu banyak mengumpulkan versinya," katanya dengan suara serak. Rangga terdiam. Suara pedagang itu rendah, namun jelas. Boneka itu tidak pernah dijual. Dia hanya mampir. Ia mencari mereka yang bisa menyatukannya kembali. Rangga mencoba mengontrol napas. "Menyatukan? Maksudnya?" Pedagang itu menatapnya lama, kemudian berkata pelan. "Boneka-boneka itu sedang mencari rumah asalnya. Dan kalau kau sudah mengumpulkan cukup banyak versi, berarti kau yang dipilih untuk menjadi rumah berikutnya." "Rumah berikutnya?" "Ya." "Bagaimana maksudnya?" Pedagang itu hanya memejamkan mata dan menghembus napas berat. Setiap pengumpul hanya bertugas satu hal, mengembalikan bentuk aslinya. Lalu, setelah itu, ia membuka matanya perlahan. Pengumpul akan ikut menjadi salah satu versi berikutnya. Rangga merasakan seluruh dadanya mencengkeram. Seolah bau debu pasar loak berubah menjadi udara dingin yang memotong tulang. "Bukan kau yang mengumpulkan bonekanya," kata pedagang itu lagi. "Mereka yang mengumpulkan kau." Seakan dunia runtuh di kepalanya. Kesadaran yang terlambat. Saat Rangga kembali ke rumah, ruangan koleksinya terasa berbeda. Senang, penuh, hampir lengkap. Boneka besar itu berdiri di tengah ruangan, dikelilingi boneka-boneka lain dalam formasi setengah lingkaran. Semuanya menatap pintu, seolah menunggu kepulangan Rangga. Saat ia masuk, cahaya meredup pelan. Ia mendengar suara pelan, tidak dari mulut boneka, tetapi dari seluruh ruangan. Rumahnya pulang. Rangga hampir tidak bisa bergerak. Bukan karena terkejut, tapi karena ia mulai menyadari
Ini memang sudah seharusnya terjadi. Atau mungkin, ini sudah terjadi berulang-ulang. Ia menatap boneka-boneka itu satu persatu, dan untuk pertama kalinya ia sadar. Warna mata mereka, hijau pudar, adalah warna yang sama dengan semburat kehijauan di bawah matanya sendiri. Pintu ruangan koleksi menutup sendiri di belakang Rangga. Perlahan, tanpa sentuhan, tanpa suara keras. Seakan ruangan itu menghirup napas panjang dan menahannya. Boneka-boneka di dalamnya berdiri dalam kesunyian yang pekat. Barisan itu tidak lagi tampak seperti tumpukan benda mati, melainkan seperti formasi makhluk yang sudah lama menunggu perintah. Dan Rangga tahu, perintah itu akan melibatkan dirinya. Ketika waktu menjadi pekat, Rangga tidak langsung masuk lebih dalam. Ia berdiri di ambang pintu, memegangi kusen yang dingin dan kasar. Matanya menatap lurus ke arah boneka besar yang berdiri paling depan. Boneka itu kini berada di posisi yang tidak mungkin terjangkau oleh Rak. Tepat di tengah ruangan, jaraknya hanya beberapa langkah dari Rangga. Tingginya hampir menyamai dada Rangga, dengan proporsi tubuh yang semakin mirip manusia. Kalian mau apa dariku? Tidak ada suara, namun udara berubah. Seperti ada dorongan halus, energi yang mendorong Rangga untuk melangkah masuk. Ia melangkah satu langkah, dan cahaya lampu ruangan meredup, lalu kembali menyala. Seperti respon, seperti persetujuan. Langkah kedua. Boneka-boneka di sisi ruangan tampak memutar kepala, hanya 1 atau 2 derajat, namun bergerak bersamaan, seperti mengikuti gerakan ketua barisan. Langkah ketiga. Rangga kini berdiri sejajar dengan boneka besar itu. Boneka itu mendongak, penuh kesadaran, penuh penantian. Dan di saat itu, Rangga menyadari sesuatu. Retakan halus di pipi boneka besar itu memiliki pola yang sama dengan garis senyumnya sendiri. Katalog yang menyelesaikan sendiri. Di belakang boneka besar, katalog hitam milik Rangga tergeletak terbuka di atas meja. Halaman yang terbuka kini menampilkan entry baru. 38, model kolektor. Status, terisi. Catatan, versi kembali lengkap. Rangga terpaku. Ia tidak menulis itu. Ia bahkan tidak ingat menulis apapun selama beberapa hari terakhir. Namun tulisan itu meniru tulisannya dengan sempurna. Seolah tulisannya adalah pola yang juga telah dipelajari boneka-boneka itu. Rangga merasakan napasnya makin pendek. Status, terisi. Apa maksudnya? Apa yang terisi? Siapa yang mengisi? Ia menoleh ke arah boneka besar itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat gerakan dada boneka itu naik turun, seperti bernapas. Ritual yang tidak pernah ia ketahui. Lampu ruangan berkedip lagi, kali ini lebih keras. Bayangan boneka-boneka itu memanjang di lantai, memantul seperti tangan-tangan runcing yang merayap ke arah Rangga. Ia hendak mundur, tetapi tubuhnya menolak. Otot-ototnya seperti menegang sendiri, mengunci posisi, memaksanya tetap berdiri. Boneka besar itu mengangkat tangan. Telapak tangannya mengarah ke dada Rangga, ke bagian tepat di mana jantungnya berdetak. Rangga merasakan denyut nadi memukul lebih keras. Sakit, berat, seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari dadanya, tetapi sekaligus ditarik masuk ke dalam dirinya. Ia mendengar suara, bukan bisikan asing, melainkan suara dirinya sendiri, namun retak, terdistorsi. Sudah waktunya. Rangga mencoba bicara, namun suara yang keluar adalah bisikan serak. Waktu apa? Suara itu menjawab, versi barumu. Dan tiba-tiba, kepalanya dipenuhi gambaran. Bukan mimpi, bukan halusinasi. Kenangan. Bukan kenangannya sendiri, tetapi kenangan dari versi-versi lain. Ia melihat seorang kolektor tua di tahun 1960-an yang mengumpulkan boneka yang sama. Ia melihat seorang anak muda pada 1980-an yang tinggal di rumah lama tempat boneka-boneka itu muncul kembali. Ia melihat seorang perempuan pertengahan 2000-an yang mengumpulkan boneka antik tanpa sadar mengulangi pola. Semua wajah mereka perlahan berubah menjadi wajah boneka. Retakan yang sama. Mata hijau yang sama, senyum yang sama, versi demi versi, siklus tanpa akhir.
Dan di antara wajah-wajah itu, ia melihat wajahnya sendiri, menyatu dalam lingkaran penuh, seperti fragmen puzzle yang baru saja menemukan tempat akhirnya. Ketika tubuhnya tidak lagi miliknya, Rangga merasakan kulitnya menegang, seperti ditarik ke dalam pola yang bukan miliknya. Nada suara di kepalanya semakin jelas, semakin mendesak. Lengkapkan bentuknya. Tangannya mulai terasa ringan. Tidak seperti tangan manusia. Lebih seperti kain yang mengering, mengencang dari dalam. Ia mencoba melihat dirinya di kaca kecil di sudut ruangan. Di sana, refleksi wajahnya tampak. Mata yang perlahan memucat menjadi hijau pudar. Senyum yang mengeras. Garis pipi yang mulai membentuk retakan diagonal yang sama dengan boneka-boneka lainnya. Tidak, aku masih manusia. Namun suara itu memotong keras. Manusia adalah tahap sementara. Boneka besar itu meletakkan tangan di bahu Rangga. Sentuhannya ringan, namun membawa arus dingin yang merambat ke seluruh tulang belakang. Dan seluruh boneka di ruangan itu bergerak selangkah maju. Serempak, sempurna, eksak. Barisan itu kini mengurung Rangga, membentuk lingkaran. Lingkaran koleksi. Lingkaran versi. Lingkaran yang kini memasukkan diri Rangga sebagai bagian baru. Twist, kolektor adalah koleksi. Ketika kesadaran Rangga mulai kabur, ia melihat meja katalog untuk terakhir kalinya. Ada tulisan baru muncul sendiri, tinta hitam menyerap ke kertas seperti darah yang merembes. 38, Rangga Prasetyo. Status, selesai. Klasifikasi, boneka asli, versi kolektor. Dan setelah itu, dunia gelap. Bukan gelap kosong. Gelap yang berisi suara-suara kecil, suara kain, suara ratusan mata terbuka, suara tubuh-tubuh kecil yang menunggu. Ketika lampu ruangan kembali menyala dengan stabil beberapa jam kemudian, rak kaca kini menampilkan satu boneka baru. Wajahnya mirip manusia. Mirip seseorang yang pernah tinggal di rumah itu. Mata hijaunya pudar, menatap lurus ke depan. Nama di bawahnya. Model 38, kolektor. Di bayangan kaca, boneka besar itu masih berdiri di depan rak. Dan perlahan, ia berbalik menghadap pintu rumah, seperti bersiap mencari versi berikutnya. Sebuah siklus baru akan dimulai.